Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata kuliah ilmu politik kali ini, kami dari kelompok 7 akan sedikit membahas sebuah kasus yang pernah menjadi kontroversial pada tahun 2021, yang dimana kasus ini melibatkan salah satu partai, yaitu Partai Demokrat. Dimana kasus ini adanya kudeta atau penggulingan kepemimpinan yang pada masa itu tengah dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau lebih kita kenal dengan nama AHY. Pada kasus ini melibatkan banyak sekali orang-orang, salah satunya mantan dari anggota Partai Demokrat itu sendiri, yang dimana penyelenggaraan ini dilakukan dengan cara Kongres Luar Biasa atau KLB. Namun sayangnya KLB yang dilakukan itu dilakukan secara ilegal, yang dimana secara administratif mereka tidak sepenuhnya bagus. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Airin Febriani, Rian dari Saputra, Nurul A'la, Irgi Agustian Jaya, dan Rifki Ahmad Ramdan akan menyampaikan sebuah studi kasus upaya kudeta Partai Demokrat, pengungkitan kembali kudeta AHY tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Saputra akan sedikit menjelaskan tentang kronologi upaya kudeta Partai Demokrat yang terjadi pada tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu politik. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu kronologi upaya kudeta Partai Demokrat. Isu ini sebenarnya sudah terjadi pada akhir tahun 2020 ketika sejumlah kader di sana tuh melaporkan adanya manuver politik yang tidak biasa. Laporan ini menyebutkan bahwa mantan kader dan kader aktif ini mengadakan pertemuan informal yang bertujuan menggalang dukungan untuk melaksanakan KLB atau juga disebut Kongres Luar Biasa. Dan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut juga dengan AHY itu menyatakan dalam pernyataannya pada tanggal 1 Februari 2021 menjelaskan bahwa laporan tersebut konsisten berasal dari berbagai daerah. Nah, hal ini memperkuat dugaan bahwa gerakan ini telah dirancang jauh sebelumnya dan ini telah bersifat sistematis. Lalu AHY ini sendiri mengadakan konferensi pers pada tanggal 1 Februari 2021 dan menyatakan menyampaikan bahwa terdapat gerakan yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ini sendiri dengan mengatasnamakan dukungan dari pejabat di lingkar kekuasaan. Dan ini juga ada pihak eksternal yang diketahui itu yang kemudian merujuk kepada Moekoldo itu sendiri. Lalu Moekoldo ini diduga menjadi salah satu pelaku yang menjadi pelaku dari eksternal yang juga ikut pertemuan dengan kader-kader itu untuk menjatuhkan untuk mengambil alih posisi itu. Orang ini tadi merencanakan KLB atau Kongres Luar Biasa ini yang bertujuan untuk menggantikan si AHY ini sebagai ketua umum. Lalu si AHY ini mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada saat itu. Surat itu tuh berisi tentang meminta klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan Moekoldo ini
sebagai pejabat negara dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai. Lalu kemudian pemerintah dari istana itu sendiri merespon bahwa hal itu merupakan persoalan internal politik dan tidak ada kaitannya dengan negara, pejabat negara. Lalu hal itu juga dibantah oleh Moekoldo itu sendiri. Moekoldo itu memberikan tanggapan kepada publik. Ia membenarkan bahwa dirinya itu memang pernah melakukan beberapa pertemuan dengan mantan kader dan kader aktif. Namun ia mengakui bahwa itu hanya sekedar ngopi-ngopi dan tidak lebih, dan tidak ada kaitannya dengan politik. Tapi hal itu dibantah oleh beberapa pernyataan sejumlah kader Demokrat yang mengaku hadir dalam pertemuan. Mereka menyebutkan bahwa pembahasan itu memang terkait dengan kemungkinan penyelenggaraan KLB itu sendiri yang bertujuan untuk menjatuhkan ketua umum tadi. Lalu DPP Demokrat itu segera merespon masih di bulan Februari, nggak tahu tanggal berapa, intinya pada bulan Februari 2021 ini akhirnya ditemukan sejumlah kader yang dinilai aktif dalam penggalangan KLB ilegal tadi. Antara lain tuh nama-namanya ada Darmizal, Joni Allen Marbun, Max Sopakua, Yusodarso, dan beberapa nama lainnya. Lalu orang-orang ini dipecat resmi oleh DPP Demokrat tadi. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2021, kelompok oposisi internal Demokrat itu menyelenggarakan KLB atau Kongres Luar Biasa ini di Deli Serdang atau Sumut, Sumatera Utara. Acara itu dihadiri oleh beberapa mantan kader dan perwakilan daerah yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik suara sah dalam KLB itu sendiri. Lalu Moekoldo secara resmi ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB itu. Lalu mengenai hal itu, si AHY ini langsung merespon dengan menggelar pernyataan resmi dan menyebut peristiwa itu sebagai kudeta politik yang gagal. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang sah tetap berada di bawah struktur hasil Kongres 2020. AHY juga menyatakan bahwa pihaknya akan membawa sengketa tersebut ke jalur hukum administrasi sesuai mekanisme perundang-undangan. Lalu sebagai langkah awalnya DPP Demokrat ini mengajukan dokumen permohonan penolakan hasil KLB yang dilakukan di Deli Serdang tadi, di Sumut tadi, kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Mereka mengumpulkan dokumen keabsahan, struktur kepengurusan, serta bukti bahwa peserta KLB tidak memenuhi syarat kepemilikan suara sah. Dan yang terakhir, pada akhirnya lalu pemerintah ini mengeluarkan keputusan. Yang keputusannya ini berisi penolakan KLB yang dilakukan di Deli Serdang tadi. Jadi pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa yang KLB yang dilakukan di Deli Serdang tadi tidak sah. Dengan dalam pernyataannya, Menteri Hukum dan HAM ini menyatakan bahwa dokumen yang diajukan kubu KLB ini tidak memenuhi syarat administratif, tidak sesuai dengan adat atau ART, dan tidak didukung oleh pemilik asli suara sah. Mungkin hanya itu yang dapat sedikit saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang peran AHY dalam menghadapi upaya kudeta Partai Demokrat pada tahun 2021. Agus Harimurti Yudhoyono yang
tersebut, AHY memainkan peran yang sangat eksternal dalam merespon upaya kudeta atau pengembalian Partai Demokrat pada tahun 2021. Sejak awal munculnya isu mengenai manuver politik yang berujung pada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa, yaitu KLB. Di Deli Serdang, AHY segera menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki dasar legal yang sah dalam ADART Partai Demokrat. Sikap tegas ini disampaikan melalui konferensi pers pada 5 Maret 2021, di mana AHY menyebut dirinya adalah ketua umum yang sah dan legitimat. Berdasarkan hasil Kongres 2020, serta menegaskan bahwa KLB yang menunjuk Muldoko sebagai ketua umum tidak memenuhi syarat representasi kepengurusan sesuai ketentuan konstitusional partai. Penegasan ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebagai fondasi argumentasi hukum dan politik dalam mempertahankan otoritas kepemimpinan partai. Selain menegaskan legitimasi, kepemimpinan AHY juga melakukan konsolidasi cepat dengan jajaran pengurusan di berbagai tingkat. Ia memanggil rapat DPP, berkomunikasi dengan ketua DPD dan DPC, serta membangun koordinasi inisiatif untuk mencegah terjadinya fragmentasi di tubuh partai. Langkah ini menonjol dari AHY adalah penggunaan jalur hukum yang administratif sebagai strategi utama dalam menghadapi ancaman kudeta. Di bawah arahnya tim hukum Partai Demokrat mengajukan dokumentasi resmi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menegaskan bahwa KLB Deli Serdang tidak memenuhi ketentuan ADART, khususnya terkait syarat dukungan DPD dan DPC, serta prosedur pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Strategi ini terbukti efektif ketika Kemenkumham pada 31 Maret 2021 menolak permohonan pengesahan kepengurusan versi KLB dan mengakui AHY sebagai ketua umum yang sah. Dalam menghadapi situasi yang cukup sensitif ini, AHY juga aktif membangun komunikasi publik untuk menjaga citra dan solidaritas partai. Tidak hanya itu, dukungan moral dan politik dari Susilo Bambang Yudhoyono SBY tersebut sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat turut memperkuat posisi AHY. SBY secara terbuka menyatakan keberpihakannya pada kepengurusan yang sah dan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Febriani. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang dugaan keterlibatan Muldoko pada Partai Demokrasi pada tahun 2021. Nah, di sini tuh ada 5 poin inti dugaan Muldoko tentang keterlibatannya tersebut. Yang pertama, ada dalam KLB tersebut Muldoko diterima sebagai ketua umum versi KLB. Nah, di situ tuh keputusannya menerima jabatan tersebut. Jadi menimbulkan adanya jabatan tersebut itu menimbulkan kesan bahwa ia mendukung gerakan yang dibuat oleh kubu AHY, dianggap gerakan yang dibuat oleh kubu AHY yang dianggap ilegal. Nah, gitu. Jadi yang kedua ada kubu AHY juga menyoroti dugaan pertemuan Muldoko dengan sejumlah mantan atau kader demokrasi sebelum KLB berlangsung. Pertemuan itu dicurigai sebagai bagian dari manifest politik, tetapi Muldoko menolak dugaan tersebut dan menyebutnya itu hanya pertemuan biasa saja. Nah, yang ketiga tuh ada tentang sejumlah analisa mendukung adanya aktor eksternal yang ikut memperkeruh suasana konflik politik pada tahun itu gitu. Yang keempat ada karena Muldoko adalah pejabat tinggi negara. Terus dia tuh muncul pula kekhawatiran bahwa posisi sebagai KSP dapat memengaruhi dinamika internal demokrasi gitu.
Nah, terus ada poin yang kelima tentang Muldoko sendiri menolak semua tudungan tadi bahwa ia menerima semua apa sih, atau merencanakan KLB, dan menyatakan bahwa ia tuh cuma hanya menanggapi aspirasi kadar yang menerima perubahan kepemimpinan gitu. Mungkin nama saya Nurul Ala, saya akan menyampaikan subbab poin keempat pada pembahasan makalah kali ini, yang mana yaitu dampak kudeta terhadap Partai Demokrat. Nah, upaya kudeta yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat pada 2021 melalui penyelenggaraan KLB atau Kongres Luar Biasa Deli Serdang merupakan salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh bagi sejarah politik kontemporer Indonesia, yang mana meskipun kudeta ini gagal secara struktural, namun dampaknya itu tidak gagal. Ia meninggalkan banyak dampak baik secara psikologis maupun internal partai. Nah, yang pertama itu ada luka struktural atau retaknya solidaritas internal. Nah, di mana konflik internal yang memuncak pada KLB Deli Serdang ini bukan hanya adu klaim antara dua kelompok elit. Ia itu lebih menyerupai benturan kepentingan yang melibatkan jaringan struktural partai di berbagai daerah. Meskipun mayoritas pengurus DPD dan DPC menolak KLB, sebagian kecil tetap memilih hadir bahkan mendukung penetapan Muldoko sebagai ketua umum versi KLB. Nah, yang mana keputusan ini menimbulkan gelombang pemecatan ketua DPD Kepulauan Riau yang menjadi salah satu yang diberhentikan karena menghadiri KLB ilegal tersebut. Pemecatan tersebut tentu saja tidak gratis gitu. Ia menandai ruptur internal yang merambat perlahan. Nah, jaringan daerah yang tadinya kosong itu perlu diisi ulang, yang mana berarti loyalitas kader perlu dipulihkan, dan perasaan tidak aman di antara anggota partai itu nggak bisa dihapuskan hanya dengan konferensi pers. Banyak kader yang tadinya pasif kemudian mulai bertanya-tanya, jika konflik pecah siapa yang akan melindungi kami? Pertanyaan semacam ini menimbulkan atmosfer ketidakpastian antara para kader. Dalam ilmu organisasi, kondisi ini bahkan disebut organizational mistrust, yaitu ketika anggota mulai meragukan kemampuan pemimpin menjaga stabilitas internal. Nah, selanjutnya itu ada beban hukum yang berlarut. Nah, konflik ini tidak hanya berhenti setelah konferensi deklarasi KLB. Nah, kubu Muldoko itu bahkan mencoba menempuh jalan hukum, mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan terhadap Kemenkumham. Ia mengajukan penggugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ketika permohonan itu ditolak. Nah, upaya hukum kemudian dilanjutkan dengan permohonan uji materi terkait ADRT Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, konflik ini juga menjadi maraton hukum yang panjang yang mana dia juga menyedot energi organisasi. Sementara Demokrat berusaha melakukan konsolidasi, kubu KLB terus menekan secara legal seolah ingin memastikan bahwa luka politik berubah menjadi cacat struktural permanen. Nah, beban hukum ini juga memiliki beberapa dampak nyata, diantaranya waktu dan fokus partai elit menjadi tersita, terutama energi AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono yang tersangkut secara langsung, yang mana seharusnya dapat dikerahkan pada agenda politik elektoral, namun malah dikeluarkan pada kasus ini gitu. Biaya hukum yang harus dikeluarkan juga meningkat karena citra Demokrat menjadi terpukul karena publik melihat bahwa partai ini tidak stabil gitu. Dalam politik, stabilitas itu lebih penting daripada kemenangan sesaat. Nah, selanjutnya itu ada krisis legitimasi publik dan dampaknya terhadap elektabilitas. Pemecahan internal merupakan salah satu sumber penurunan elektabilitas paling signifikan dalam politik manapun. Konflik Demokrat pada 2021 itu menjadi isu nasional terutama karena melibatkan tokoh yang dekat dengan kekuasaan. Sejumlah pengamat menyebutkan bahwa peristiwa ini merupakan salah satu catatan buruk bagi demokrasi internal partai politik Indonesia. Narasi kudeta membuat publik menilai Demokrat sebagai organisasi yang rawan disusupi kepentingan eksternal, sekaligus memberikan kesan bahwa partai tidak cukup kuat untuk menahan konflik internal. Dalam logika pemilih, partai yang tidak stabil itu seringkali dianggap enggak layak untuk diberikan kepercayaan dalam menentukan arah pembangunan negara.
Tidak hanya itu, framing media yang kontras antara kubu AHY yang menampilkan diri sebagai korban intervensi dan kubu KLB yang mengklaim ingin menyelamatkan partai membentuk polarisasi persepsi publik. Nah, meskipun itu tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi Partai Demokrat, namun hal ini tuh jelas-jelas menghambat kerja partai politik dan citra Partai Demokrat. Selanjutnya, tapi hal ini tuh dalam framing publik dalam jangka pendek, Demokrat berhasil memperbaiki citra sebagai partai yang tidak bisa dibeli dan melawan tekanan. Namun dalam jangka panjang, residu dari konflik tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Demokrat mempertahankan integritas dan kohesi internal. Selanjutnya ada konsolidasi kader setelah badai, yang mana itu merupakan tantangan rekonstruksi kembali. Setiap konflik internal selalu menghasilkan kebutuhan rekonsolidasi. Tidak semua anggota yang tidak terlibat KLB itu merasa aman. Banyak yang diam-diam memantau dan melihat gitu perkembangan dari kasus KLB tadi. Mereka itu khawatir ikut terseret dan menjadi salah satu korban salah paham. Bagi partai, konsolidasi pasca kudeta bukan pekerjaan semalam. Nah, Demokrat harus menata ulang jaringan kepemimpinan daerah, melakukan komunikasi internal intensif untuk memperbaiki kepercayaan dan menjamin bahwa setiap kader itu setelah kasus ini akan dilindungi dan dihargai. Setelah itu, si partai sendiri harus mengembalikan sense of belonging setiap anggota. Nah, banyak anggota yang setelah peristiwa KLB ini merasa bahwa hubungan mereka dengan partai itu tidak lagi emosional tapi justru lebih bersifat transaksional. Nah, selanjutnya itu ada Presiden bagi Demokrasi Partai di Indonesia. KLB Deli Serdang tidak hanya berdampak bagi Demokrat, namun juga menjadi cermin bagi demokrasi internal Partai Politik Indonesia. Beberapa menyebutkan bahwa KLB itu sebagai tragedi demokrasi yang bukan kekerasan fisik, tapi sebagai upaya pengambil alihan sebuah partai dari luar melalui celah struktural internal. Nah, peristiwa ini menimbulkan implikasi yang luas, diantaranya menunjukkan bahwa partai politik Indonesia belum memiliki kultur organisasi yang benar-benar stabil dan menegaskan bahwa ADRT partai itu dapat menjadi senjata sekaligus banteng tergantung siapa yang menggunakannya, menggambarkan bahwa relasi partai kekuasaan eksekutif belum sepenuhnya steril. Nah, dalam jangka panjang, KLB Demokrasi menjadi salah satu studi kasus yang penting bagi pembelajaran politik Indonesia, bahwa demokrasi internal harus diperkuat bukan hanya dengan aturan tertulis, tetapi juga melalui etika politik, budaya organisasi, dan kepemimpinan yang mengutamakan dialog sebagai manuver. Nah, selanjutnya itu ada dampak terhadap posisi AHY, yang mana ini merupakan dampak individual gitu sebagai ketum umum. Meskipun kudeta ini gagal, peristiwa ini membuat posisi AHY itu cukup terancam sejak ia menjabat sebagai ketum Demokrat. Nah, secara legal AHY menang gitu dalam di mana Kemenkumham itu menolak mengesahkan KLB. Seluruh gugatan hukum juga ditolak pengadilan dan struktur partai tetap solid. Namun politik ini tuh bukan hanya soal legalitas, namun juga soal persepsi. Bagi sebagian publik, AHY itu dinilai kuat karena mampu menghadapi tantangan yang dia alami selama jabatan ketumnya. Namun bagi sebagian lainnya, kudeta ini justru menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan AHY ini cukup rentan dan rawan untuk diguncang oleh faktor eksternal maupun internal. Di sisi internal, AHY ini juga harus memastikan bahwa loyalitas kader bukan sebagai sekedar respon emosional saat konflik, tapi juga menjadi komitmen jangka panjang. Nah, itu merupakan dampak-dampak yang ditimbulkan setelah kudeta internal Partai Demokrat pada tahun 2021 ini. Alasan AHY mengapa mungkin kembali isu mengenai kudeta tersebut, di mana tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama, melindungi keberlangsungan hidup dari Partai Demokrat itu sendiri, yang dimana menurut sekjen itu sendiri AHY harus cepat bersuara perihal ini agar masa depan dari partai itu tidak terancam. Kemudian juga menegaskan bahwa ini bukan sekedar konflik internal, yang dimana dari beberapa kasus tersebut banyak pihak-pihak eksternal atau pihak dari luar itu ikut andil dalam kasus kudeta tersebut. Kemudian juga sebagai upaya konsolidasi internal partai, yang dimana berusaha untuk menggalang kesetiaan kader di seluruh tingkat pusat maupun daerah-daerah. Kemudian menjadi
menjadi peringatan agar demokrasi partai tidak mudah diintervensi, yang dimana mungkin dari beberapa kasus pernah terjadi, salah satunya pada tahun 1996 dari partai lain. Kemudian juga menjadi tetap menjaga citra partai dan legitimasi sebagai pemimpin yang sah, yang dimana bahwa AHY sendiri itu sangat berdampak terhadap keberlangsungan dari partai tersebut. Kemudian juga implikasi dan kritik dari publik sendiri perihal ini. Bagi pendukung dari Demokrat mengklaim bahwasanya AHY memperkuat kesan bahwa partai mereka berada dalam bahaya, yang dimana banyak sekali melibatkan pihak-pihak eksternal yang bisa menjadi merusak kondisi dari partai tersebut. Namun sebagai kalangan mengkritik bahwa mereka menilai mengungkapkan isu kudeta ini menjadi alat politik untuk membangkitkan simpati dan meredam krisis internal atau mempengaruhi beberapa publik, yang dimana tentang posisi Demokrat terhadap pemerintah. Ya, kritik lainnya menyebutkan bahwa menyebut nama pejabat tinggi atau pemerintah itu bisa memperuncing polarisasi politik jika tidak disertai dengan bukti yang konkret. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 7 akan bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak dari kelompok kami mengucapkan minta maaf dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.